Nah, memang di sini ada kejanggalan ya kalau menurut saya. Ketika kita melaporkan ke pihak kepolisian, pasti kita sudah mendukung saksi dan bahkan juga alat bukti. Dan seharusnya Bahar sebelum ke pihak kepolisian ya sudah melakukan visum lah untuk menjadi alat bukti bahwa telah terjadi penembakan tersebut lah. Di sini bahkan sampai detik ini ditembak pun menjadi trending, dan di sini juga membahas tentang Bahar. Bahkan di sini juga pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan Bahar Smith tertembak atau tidak. Di sini bahkan juga dikomentari dari Han Solo, tidak ada saksi dan ada luka di perut, namun belum bisa disimpulkan proyektilnya ada di mana. Dan bahkan pada waktu kemarin ada berita yang menyebut tidak ada bercak darah dan bahkan juga tidak ada proyektil peluru. Nah, di sini bahkan juga pihak kepolisian sudah terhitung 2 hari belum bisa menyimpulkan Bahar tertembak atau tidak. Nah, bahkan di sini Denny Siregar juga melakukan polling yang menurut saya sih hasilnya sangat lucu sekali. Yaitu di sini pengen tahu reaksi netizen. Apakah Anda percaya Bahar Smith benar tertembak atau cuma rekayasa dia aja? Bahkan di sini yang menyebut itu rekayasa sebanyak 75,9% dan percaya banget 24,1%. Ini sudah ada 17.175 suara, yaitu tersisa 1 jam lagi. Nah, bahkan di sini Denny Siregar juga mengomentari sebuah artikel berita, yaitu tidak ada saksi penembakan Bahar Smith. Polisi pun tak temukan proyektil peluru tersebut. Nah, kalau memang terjadi penembakan, tembakan itu suaranya sangat keras sekali ya. Kalau dipikir-pikir pasti juga akan ada saksi lah, minimal. Apalagi di sini juga tempatnya tidak di hutan lah. Kemungkinan kalau di hutan tidak ada yang mendengar itu lumrah lah. Tetapi ini, nah bahkan di sini juga Bahar Smith juga tersinggung ya. Yaitu Habib Bahar Smith mau main-main, saya ajari bagaimana cara main. Di sini Bahar bin Smith tersinggung dengan tuduhan penembakannya merupakan kebohongan. Ya jelas lah kalau dari berita-berita yang beredar, pembaca berita tersebut pasti akan meragukan lah itu Bahar Smith tertembak atau tidak, karena memang beritanya ya seperti ini. Kalau memang benar-benar terjadi, ya pasti akan cepatlah pihak kepolisian mengungkap. Nah, di sini bahkan pihak kepolisian ditanya hasil visum, ini jawaban polisi dan pengacara Bahar. Nah, jadi di sini tinggal menunggu hasil visum saja sih. Kalau hasil visum keluar pasti juga akan ketahuan ini benar-benar terjadi atau hanya rekayasa. Nah, dari sini bisa disimpulkan tinggal menunggu hasil visum saja. Polisi masih melakukan pendalaman atas laporan penembakan Bahar bin Smith di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei. Saat ini, hasil visum dari Bahar belum keluar. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tumpo mengatakan polisi masih melakukan pendalaman terhadap data teknis yang ada, termasuk apakah ada barang bukti baru selain pakaian dan sorban yang dikenakan Bahar saat kejadian. Data teknis masih didalami, visum juga belum keluar, ujar Ibrahim kepada Republika. Dikonfirmasi terpisah, pengacara Bahar Iwan Tuan Kota mengatakan tim advokat Bahar telah mendampingi kliennya untuk melakukan visum di Rumah Sakit PMI Bogor. Iwan menyebut rumah sakit tempat Bahar dirawat pasca kejadian dan rumah sakit untuk visum merupakan rumah sakit yang berbeda. Nah, bahkan di sini juga pihak kepolisian masih belum percaya ya, yaitu Bahar Smith ditembak. Yaitu di sini tunggu bukti dan hasil visum. Semoga sajalah hasil visum cepat keluar dan semoga cepat clear bahwa Bahar di sini tembak atau hanya rekayasa. Ya semoga sajalah. Dari sini saya penasaran dengan ini ya, yaitu cuitan dari Denny Siregar di sini. Bahar Smith mau main-main, saya ajari bagaimana cara main-main. Nah, di sini Bahar Smith melaporkan kepada Polres Bogor mengenai penembakan yang terjadi terhadapnya. Namun penembakan ini dituding sebuah drama dan kebohongan oleh Gus Fuad Pleret. Hal ini pun membuat Bahar tersinggung. Orang pejuang sejati itu tidak banyak bicara. Mau main-main, saya ajari bagaimana cara mainnya. Mau main-main sama saya bakal ajari bagaimana cara mainnya. Ingat,
Ancaman apapun gak bakal bikin Bahar bin Smith mundur. Ini Bahar Smith. Adapun ancaman Ana gak peduli, kata Bahar dalam ceramah live streaming pada Selasa 16 Mei. Jadi di sini Bahar Smith sudah bisa berceramah ya pada tanggal 16 Mei. Jadi kejadian yang kemarin itu apa ya? Seharusnya Bahar sebelum melaporkan tersebut sudah dilengkapi lah dengan visum-visum dan alat-alat bukti. Tetapi bagaimana tidak ada alat bukti dan bahkan juga saksi-saksi, bahkan di sini tidak ada. Menurut saya sih memang ada yang janggal kalau menurut saya. Tapi kita tunggu saja ya hasil visum, semoga cepat keluar dan bisa terang benderang apakah Bahar benar-benar mengalami peristiwa tersebut atau itu hanya drama belaka. Ya semoga sajalah ini bukan drama dari Bahar Smith. Walaupun netizen-netizen di sini sih yaitu bahkan percaya kalau itu hanya rekayasa, tetapi ya nggak tahu lagi. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Drama kayak yang dulu katanya dilempar kepala anjing di rumahnya, itu yang lempar yang bikin video juga anak buahnya. Kayak nggak tahu mereka suka main drama. Orang kena tembak itu pasti lukanya parah dan harus dirawat di rumah sakit. Maling sapi aja ditembak kakinya jadi pincang. Lah ini katanya tertembak di perut malah nggak apa-apa. Jerat dengan laporan palsu. Ya kalau memang benar itu hanya rekayasa ya seharusnya dijerat dengan laporan palsu lah. Ya semoga saja pihak kepolisian bisa bertindak tegas dan bisa mengusut tuntas ya, yaitu Bahar Smith ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Polisi masih melakukan pendalaman atas laporan penembakan Bahar Smith di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Saat ini hasil visum dari Bahar belum keluar. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan polisi masih melakukan pendalaman terhadap data teknis yang ada, termasuk apakah ada barang bukti baru selain pakaian dan sorban yang dikenakan Bahar saat kejadian. Data teknis masih didalami. Visum belum keluar, ujar Ibrahim kepada Republika pada Selasa 16 Mei 2023. Dikonfirmasi terpisah, pengacara Bahar Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan tim advokat Bahar Smith telah mendampingi kliennya untuk melakukan visum di Rumah Sakit PMI Bogor. Ikhwan menyebutkan rumah sakit tempat Bahar Smith dirawat pasca kejadian dan rumah sakit untuk visum merupakan rumah sakit yang berbeda. Beda rumah sakit, ujarnya singkat. Ketika ditanya tanggapannya perihal tudingan hoax atas laporan penembakan Bahar, Ikhwan menegaskan agar menunggu hasil penyidikan pihak kepolisian. Saat ini, Bahar telah kembali ke rumahnya dan dinyatakan dalam keadaan sehat. Kita tunggu saja hasil penyidikan pihak kepolisian, kata Ikhwan. Sebelumnya diberitakan Bahar Smith dilaporkan terkena tembakan pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Namun hingga kini belum diketahui siapa penembaknya dan lokasi tepat penembakan. Saat ini Polres Bogor telah menerima laporan tersebut dan sedang ditindaklanjuti. Kami sudah menerima laporan yang disampaikan Bahar kepada pihak kepolisian. Saat ini kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut, kata Kapolres Bogor AKP Imam Imanuddin. Polisi diketahui masih melakukan pendalaman atas laporan penembakan Bahar Smith di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman. Polisi terhadap data teknis yang ada termasuk apakah ada barang bukti baru
selain pakaian dan juga sorban. Polisi masih membuktikan kebenaran penceramah Bahar Smith mengalami penembakan oleh orang tidak dikenal. Sampai sekarang, penyidik masih menunggu hasil visum terhadap luka di perut yang dialami oleh Bahar. Hasil visum belum keluar, sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut, kata Kabitumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada 15 Mei. Ibrahim mengatakan tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa penembakan ini. Oleh karena itu, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk memastikan peristiwa yang sesungguhnya. Kejadian tersebut karena tidak ada saksi, maka kita masih menyelidiki kejadiannya, jelas Ibrahim. Sebelumnya, Bahar Smith dikabarkan menjadi korban penembakan orang tidak dikenal. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 12 Mei di wilayah Bogor. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa ini. Penyidik pun sudah mulai proses penyelidikan. Kami sudah menerima laporan yang disampaikan Bahar kepada pihak kepolisian dan saat ini kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut, kata Iman saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Belum diketahui pasti kronologi penembakan ini. Penyidik pun masih mengumpulkan alat bukti dan petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Kami sudah olah TKP dan akan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut, jelas Iman. Laporan Bahar diterima oleh Polsek Kemang, Bogor pada Jumat 12 Mei sekitar pukul 21.45 dengan nomor LPB V 2023 SPKT Polsek Kemang Polres Bogor Polda Jabar. Dalam laporan itu disebutkan peristiwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Bahkan Bahar Smith melaporkan kepada Polres Bogor mengenai penembakan yang terjadi terhadapnya. Namun, penembakan itu dituding sebuah drama dan kebohongan oleh Gus Fuad Pleret. Hal ini pun membuat Bahar tersinggung. Seorang pejuang sejati itu tidak banyak bicara. Mau main-main, saya ajari bagaimana cara mainnya. Mau main-main sama saya bakal ajari bagaimana cara mainnya. Ingat, ancaman apapun nggak bakal bikin Bahar Smith mundur. Ini Bahar Smith, apapun ancamannya Ana nggak peduli, kata Bahar dalam ceramah live streaming pada Selasa 16 Mei. Bahar juga menegaskan tidak takut dengan kematian, bahkan berani untuk mati demi berjuang untuk agama, negara, dan untuk rakyat Indonesia. Melawan kezaliman, melawan penjajah, melawan ketidakadilan, kata dia. Meski begitu, dalam kesempatan tersebut, HBS mengakui bahwa dirinya masih merasakan sakit, tetapi dia tak ingin ada pihak yang senang mendengar keadaannya yang sakit. Karena itu, HBS menegaskan bahwa dirinya tetap kukuh untuk berceramah. Bahkan polisi menyatakan belum bisa menyimpulkan soal peristiwa penembakan oleh orang tidak dikenal yang menimpa penceramah Bahar bin Smith. Terlebih, Kabitumas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo juga menyatakan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Belum bisa disimpulkan apakah itu benar aksi penembakan atau bukan, kata Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Sejauh ini, kata Tompo, proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak
kepolisian, termasuk memeriksa saksi-saksi yang mungkin mengetahui soal peristiwa penembakan tersebut. Saksi yang diperiksa ada 8 orang, ucap dia. Penceramah Bahar Smith sebelumnya melaporkan soal aksi penembakan oleh orang tak dikenal ke pihak yang berwajib. Laporan terdaftar dengan nomor LP B Romawi 5 2023 SPKT Garing Polsek Kemang Garing Polres Bogor Garing Polda Jabar. Penembakan yang diduga dialami oleh Bahar itu disebut terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan Bahar Smith mengalami luka di bagian perut, namun pihaknya masih mendalami lebih lanjut. Ada luka di perut, namun kondisi dan penyebab luka belum bisa diinfo karena visum belum keluar. Sementara Kapolres Bogor AKBP Iman mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa penembakan tersebut. Kata Iman, pihaknya juga telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa penembakan tersebut. Pengacara Bahar Smith, Ikhwan Tuan Kota, menyebut kliennya saat ini dalam kondisi sehat usai mengaku ditembak orang tak dikenal pada 12 Mei malam. Bahar sehat walafiat, kata Ikhwan kepada cnnindonesia.com. Namun Ikhwan enggan merinci bagaimana kejadian dugaan penembakan yang dialami Bahar Smith. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengakui telah menerima laporan dari Bahar Smith terkait peristiwa tersebut. Iman menyampaikan telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa penembakan tersebut. Polisi sudah melakukan olah TKP dan akan meminta keterangan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Adapun menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo, Bahar mengaku ditembak saat sedang menjajal mobil yang baru selesai diperbaiki oleh salah satu muridnya. Polisi menyebut penceramah Bahar mengalami luka di sekitar perut akibat aksi penembakan orang tidak dikenal. Penembakan tersebut diketahui terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang. Ada luka di perut, namun kondisi dan penyebab luka belum bisa diinfo karena visum belum keluar. Tompo pun membenarkan aksi penembakan itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Lebih lanjut, Tompo menyampaikan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait aksi penembakan oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut karena tidak ada saksi, maka kita masih menyelidiki kejadian, ucap dia. Sebelumnya diketahui Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin membenarkan pihaknya menerima laporan terkait aksi penembakan terhadap Bahar Smith oleh orang tak dikenal. Penceramah Bahar Smith disebut menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Bahar Smith terkait peristiwa penembakan tersebut. Iman juga menuturkan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan tersebut. Kata dia, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa penembakan tersebut. Kami sudah membentuk tim penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang disampaikan Bahar bin Smith. Kami juga sudah olah TKP tempat kejadian perkara dan akan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut, tutur Iman.